Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, saya selaku ketua kelompok 1 akan mempresentasikan apa itu manajemen proses. Sebelum saya mempresentasikan, sebaiknya saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aprilio Demetris de Arroyo. Baik, pengertian sistem operasi. Sistem operasi, bahasa Inggris Operating System, disingkat OS, adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai domain untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakupi perhitungan penggunaan memori, memproses data, menyimpan, dan sumber daya lainnya. Baik, fungsi sistem operasi. 1. Memberikan tampilan utama komputer. 2. Menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang sama. 3. Membagi memori komputer ke aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. 4. Menangani input dan output dari hardware yang tersambung pada sistem komputer. 5. Mengirim pesan ke aplikasi terkait kinerja sistem sehingga dapat diterima oleh pengguna sesuai dengan tujuan aplikasi. 6. Membuat catatan dari aplikasi yang dijalankan. 7. Melakukan manajemen partisi dan file. 8. Melakukan instruksi secara variabel ke proses untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer. 9. Manajemen akun pengguna sistem komputer. 10. Menghubungkan BIOS dengan driver dari suatu perangkat keras sehingga perangkat keras bisa dioperasikan. Baik, sekian dari saya. Saya serahkan kepada rekan saya yang berikut. Baik, perkenalkan, nama saya Bartolomeo Swadana Purap. Kali ini saya mau mempresentasikan materi manajemen proses. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Setiap proses dalam sebuah sistem operasi mendapatkan sebuah VCB atau proses control block yang memuat informasi tentang proses tersebut, yaitu sebuah tanda pengenalan proses atau proses ID yang unik dan menjadi nomor identitas, status proses, prioritas eksekusi, dan informasi lokasi proses dalam memori. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti berikut. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses. Dan yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Dan yang terakhir, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Demikian presentasi dari saya. Materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febiana Angela Penisak, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen proses. Yang pertama, multiprogramming. Multiprogramming adalah salah satu teknik scheduling atau penjadwalan di mana tugas atau teks yang sedang berjalan tetap berjalan sampai ia melakukan operasi yang membutuhkan waktu untuk menunggu respon dari luar. Contohnya membaca data dari file, disket atau DVD, dan sebagainya, atau sampai komputer memaksa untuk mengganti tugas yang sedang berjalan dengan tugas lainnya. Yang kedua, pseudo-parallelism adalah tindakan eksekusi proses secara paralel terhadap sebuah sistem. Yang ketiga, multiprocessing adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara bersamaan atau serta oleh komputer. Yang keempat, distribute processing adalah sebuah kegiatan di mana mengerjakan atau melakukan pengolahan data secara bersama-samaan antara komputer pusat atau induk atau service dan komputer client atau komputer lainnya yang saling berhubungan melalui jaringan.
Penjelasan tentang control block atau PCB akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Shalom, selamat siang buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses kontrol blok PCB. Sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan, nama saya Litwin Umbi, Prodi Teknik Informatika. Saya akan mulai apa itu proses kontrol blok PCB. Mari kita sama-sama belajar. Proses kontrol blok PCB adalah simbol kontrol yang menggambarkan setiap proses dalam sistem operasi. PCB banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan simbol proses spesifik. Di sini ada 8 bagian saya akan jelaskan. Yang nomor 1, status proses adalah kondisi di mana sebuah program sedang dijalankan. Contoh, status proses antara lain new, ready, routing, waiting, alt tab, dan lain-lain. Kedua, program counter adalah suatu step yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi oleh proses ini. Ketiga, CPU register. CPU register adalah register variasi dalam jumlah dan jenis tergantung pada rancangan komputer. Keempat, informasi manajemen memori. Informasi manajemen memori adalah sebuah informasi yang menjadi nilai dari dasar dan batas register, tabel, file, alamat, atau tabel samping tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Kelima, informasi catatan. Informasi catatan adalah jumlah informasi dari CPU dan waktu real yang digunakan oleh batas waktu jumlah akun, jumlah job atau proses, dan lain-lain. Yang keenam, informasi status L dan 0. Informasi status L atau 0 adalah informasi termasuk dalam perangka L atau 0, seperti suatu daftar berkat-berkat yang sedang digunakan atau diakses. Ketujuh, PCB. PCB adalah tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lain. Yang 8 atau terakhir, informasi penjadwalan. Informasi penjadwalan adalah informasi yang berisi prioritas dari suatu proses, pointer ke antrian penjadwalan, dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. Presentasi dari saya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aina Afrilia dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses kontrol blok. Proses kontrol blok memiliki beberapa elemen, yaitu yang pertama, identifier. Identifier adalah penjelasan mengenai proses yang sedang terjadi. Nomor 2, state. State merupakan suatu kondisi yang terjadi pada proses. Ketiga, priority, yaitu urutan dari perintah yang jelas dalam suatu proses. Keempat, program counter.
merupakan suatu instruksi yang ada pada proses. Kelima, memory pointers merupakan media penyimpanan atau penunjuk alamat pada proses. 6. Konteks data merupakan data yang berkaitan dengan proses. Yang ketujuh, I or O status information adalah kondisi di mana terdapat masukan dan keluaran yang diinginkan. Yang kedelapan, accounting information merupakan kondisi yang memberikan informasi yang dibutuhkan. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Di sini kita akan membahas tentang proses manajemen. Dan sebelum masuk di penjelasan, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Alfira Silva Karet. Prodi saya Teknik Informatika. Dan di sini kita akan membahas tentang proses manajemen yang terkait ke mutual exclusion. Mutual exclusion adalah suatu cara untuk memastikan bila sebuah proses sedang menggunakan sebuah source variabel atau file sehingga proses-proses yang lainnya harus tidak diikutsertakan melakukan hal yang sama. Di sini mutual exclusion terbagi dalam 4 contoh. Yang pertama, kesulitan pada contoh Prince Polar terjadi karena B menggunakan source variabel sebelum proses A selesai menggunakannya. Dan contoh yang kedua, sebuah prosesnya sedang sibuk melakukan komputasi internal dan hal-hal yang tidak menyebabkan adanya race condition, namun terkadang sebuah proses mengakses memori atau file atau melakukan hal-hal kritis lainnya yang dapat mengakibatkan race condition bagian dari program di mana terjadi pengaksesan share memori maupun file atau maupun share yang lain disebut critical section. Dan proses yang ketiga, jika kita dapat membentuk program di mana tidak ada dua proses yang berada pada critical section pada saat yang bersamaan, maka race condition tidak akan pernah terjadi. Dan contoh yang keempat, walaupun kebutuhan di atas terpenuhi, masih belum cukup untuk bisa melakukan proses secara paralel yang bisa bekerja sama secara benar dan efisien dalam menggunakan share data. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf.